Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Priyanti. Saya sebagai dosen Prodi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dalam rangka peningkatan kompetensi dosen pemula, saya ingin menampilkan video pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya adalah mata kuliah Manajemen Siswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Gimana kabarnya? Kemarin gimana liburannya? Pada pawai obor nggak atau gimana? Oh iya, nggak di rumah aja kan? Oke. Ini pada hadir semua nggak nih? Coba ibu absen dulu ya. Oke. Alfiani hadir. Iya. Bagas. Iya. Dea ada. Oke. Nanti itu dikat aja. Oke, baik ya. Nah, minggu lalu kita udah bahas ya tentang RPS, tentang manajemen siswa. Nah, hari ini kita masuk ke topik selanjutnya, itu terkait apa sih itu Ziswaf. Sebelumnya teman-teman udah pernah dengar belum Ziswaf itu apa? Satu orang boleh. Ya, silakan Dodo. Ziswaf itu adalah data infak keuangan. Oke. Ada pendapat yang lain mungkin? Biasa mungkin I-nya itu apa, investasi mungkin apa-apa? Ada yang lain nggak? Pendapat yang lain nggak? Yakin Ziswaf itu apa yang dibilang Dodo benar? Sepakat? Oke, aplaus buat Dodo. Oke ya teman-teman, berarti teman-teman udah pada familiar lah ya dengan istilah Ziswaf ini gitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan membahas apa sih itu definisi zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu. Serta kita juga akan mengeksplor apa aja ruang lingkupnya, terus apa sih perbedaan yang spesifik antara keempat itu tadi. Nah, jangan nanti teman-teman dicampur adukan aja semuanya, sama-sama ngeluarin duit kok Bu, gitu. Ngapain beda-beda namanya gitu ya. Nah, gitu. Terus nanti indikatornya apa yang akan kita tercapainya gitu. Jadi habis belajar ini teman-teman udah tahu tuh bisa menjelaskan dengan tepat apa teori dan fungsi dari manajemen Ziswaf itu sendiri. Oke, kita masuk ke materi ya. Nah, ini ya tujuan kita belajar manajemen Ziswaf itu apa sih? Kenapa sih harus kita manage banget itu si Ziswaf itu gitu? Kenapa nggak bisa kita kelola secara amatir aja? Bisa nggak gitu ya? Nah, disinilah fungsinya. Yang pertama itu kita harus tahu dulu. Kita harus menguasai dulu konsep fundamental zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu. Terus abis kita udah tahu itu apa perbedaannya, kita juga harus ngerti apa aja sih karakteristik dari keempat filantropi Islam itu tadi. Terus yang ketiga, kita juga harus tahu apa aja ruang lingkup dari si Ziswaf itu di era modern saat ini, gitu ya teman-teman. Nah, terus kenapa sih urgent atau penting banget kita mempelajari si peran Ziswaf ini, gitu? Karena kalau misalnya kita nggak mempelajari manajemennya, manajerialnya, pasti banyak Ziswaf ini dikelolanya sama orang-orang yang tidak kompeten. Padahal potensi Ziswaf di Indonesia itu sangat-sangat besar sekali gitu. Nah, ini ya teman-teman, urgensi manajemen Ziswaf. Yang pertama, kita lihat dulu di realitanya, potensial versus realisasinya. Nah, potensi zakat di Indonesia itu mencapai ratusan triliun, teman-teman. Namun realisasinya masih jauh dari target karena kendala manajerial gitu ya. Jadi inkompetensi di SDM-nya gitu teman-teman. Jadi walaupun dana ekonomi itu banyak, tapi SDM-nya itu nggak kompeten untuk mengelolanya, itu nggak akan maksimal. Nah, teman-teman bisa ngasih contoh nggak kira-kira
fenomena seperti apa yang ada nih dananya kayak zakat, infak, sedekah atau wakaf produktif gitu ya, tapi dikelola oleh orang yang nggak kompeten. Teman-teman menyaksikan sendiri nggak? Misalnya kayak zakat fitrah misalnya ya, itu kan biasanya orang tua kita atau lingkungan sekitar kita itu biasanya mengasihkan zakat fitrah itu kan ke masjid aja, dan orang yang mengelolanya itu punya kompetensi nggak untuk mengelola itu? Enggak kan? Nggak maksimal kompetensinya. Nah seperti itu. Nah itu di masalah manajerialnya. Terus yang selanjutnya, kebutuhan profesional. Lembaga filantropi membutuhkan manajer yang paham syariah sekaligus handal dalam pengelolaan operasional modern. Nah, kebayangkan kalau misalnya ada orang yang mau zakat gitu ya atau sedekah tapi masih menggunakan skema yang tradisional, mencatat di buku misalnya. Nah, itu kan kurang transparan ya. Bisa aja itu catatan kemana gitu ya, atau banyak sekali kendalanya ya penyekatan masih profesional itu di kalau misalnya orang itu udah paham sistem gitu ya, mereka bisa aja bikin aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk berziswaf itu tadi teman-teman. Terus 3, urgensinya itu pilar ekonomi Islam. Ziswaf adalah instrumen utama pemerataan kekayaan, wealth distribution untuk keadilan sosial gitu teman-teman. Oke. Next. Nah, kita masuk ke apa sih itu zakat itu apa gitu. Nah, teman-teman udah pernah bayar zakat belum? Udah bayar zakat sendiri. Siapa yang bayar zakat? Siapanya? Oh ya, udah bisa sendiri gitu. Oke. Nah, ini ya definisi zakat itu adalah secara etimologi berarti suci, tumbuh, berkembang, dan berkah gitu ya. Nah, secara terminologi, zakat itu adalah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada 8 golongan atau asnaf 8. Masih ingat nggak teman-teman? Siapa aja itu? Satu-satu. Siapa? Dari Andi dulu di belakang. Siapa Andi? Ya, siapa aja? Nah, terus siapa lagi? Dodo? Oke, siapa lagi? Oke, siapa lagi? Nurimin. Yang di belakang Nia. Apa lagi? Siapa? Malam. Siapa lagi? Udah berapa itu? Amil, ya. Ya, siapa satu orang yang bisa menyimpulkan kedelapannya? Oke ya, berarti udah tahu ya 8 asnaf yang 8 itu tadi. Nah, gimana sifatnya? Sifatnya itu wajib ya, atau fardu ain bagi yang telah memenuhi kriteria nisab dan haul. Gitu. Jadi kalau zakat itu biasanya berapa persen? Yang udah bayar zakat berapa? Jumlahnya? 2,5 ya teman-teman. Jadi kalau zakat itu ada hitung-hitungannya, nggak bisa suka-suka gue gitu zakat itu, karena udah ada ketentuan yang harus begini loh kalau teman-teman kalau mau bayar zakat itu. Gitu ya, paham ya teman-teman? Sampai sini ada pertanyaan nggak terkait zakat? Aman? Oke. Next, infak dan sedekah. Nah, kalau infak itu mengeluarkan sebagian harta benda untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Islam, bisa bersifat wajib atau sunnah, terbatas pada pemberian materi. Nah, sedangkan sedekah itu cakupannya lebih luas gitu. Nah, pemberian materi ataupun non materi. Jadi kayak ibu ngasih ilmu, senyum, teman-teman, itu termasuk sedekah. Nah, jadi perbedaan dasarnya infak dan sedekah itu di mananya? Satu orang dong. Siapa boleh atas nama Syahrul? Syahrul? Gimana Syahrul? Oke, thank you ya Syahrul. Nah, jadi kalau infak itu berarti kita kan benar-benar materi doang ya, uang lah kalau kasarnya. Sedangkan kalau sedekah itu bisa materi dan non materi gitu teman-teman. Jadi tenaga teman-teman itu termasuk sedekah gitu ya teman-teman. Nah, oke, next. Yang terakhir itu terkait wakaf. Nah, apa sih itu wakaf? Wakaf itu adalah menahan ya
Jadi harta pokoknya itu harus utuh atau sementara manfaat dan hasilnya disalurkan untuk kepentingan sosial yang diridhoi Allah gitu ya. Nah, beda sama zakat infak. Sedekah tadi kan ketika kita ngasih materi itu kan udah habis ya, sedangkan kayak wakaf ini masih ada, kayak misalnya orang wakaf sumur gitu ya. Nah, manfaat sumur itu kan masih ada, sedangkan sumurnya manfaatnya terus mengalir, sedangkan sumurnya kan masih ada. Kayak wakaf lahan atau masjid atau apa gitu ya. Nah, bendanya itu kan masih ada, sedangkan manfaatnya itu masih kita rasakan mengalir gitu ya. Jadi wakaf ini adalah termasuk pahala jariah ya. Pahalanya itu mengalir terus menerus. Oke, ini udah dibikinkan ya matriks untuk perbedaan dari setiap antara zakat, infak, sedekah tadi. Nah, bisa dibaca teman-teman. Nah, secara aspek hukum, zakat itu wajib ya hukumnya. Terus infak sunnah, wakaf juga sunnah. Terus aspek subjek, pokok harta, syarat harta, nah, itu perbedaan masing-masing dari si Ziswaf ini tadi. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Kita lanjut. Oke, silakan di scan barcode yang baru. Oke, udah masuk ya. Silakan pakai nama panggilan aja, nggak apa-apa. Udah masuk semua. Baru 14 orang yang berpartisipasi. Oke. Siapa aja, ada nama panggungnya siapa di sini? Gue Jess. Oke, silakan. Santai aja. Dikit lagi. Oh, masih Nisa itu kan. Kayaknya nggak ada yang bisa nyalip Nisa ini. Wih, podium PS, Nanti mohon tepuk tangannya ya teman-teman. Udah semua ini? Oke, kita lihat. Jeng. Yeay. Paes ya, mana orangnya? Paes. Oke, Nisa. Oke, Satulmin Armetis. Oke. Silakan nanti hubungi panitia di belakang ya. Oke. Coba Ibu lihat dulu. Wah, hampir paham ya semuanya ya. Tinggal cepet-cepetnya aja ya. Oke. Oke. Guys ya. Oke ya teman-teman, tadi udah Ibu lihat ya, untuk pemahaman teman-teman alhamdulillah sudah sangat paham sekali ya terkait apa itu Ziswaf ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan itu Ibu titip untuk baca satu bacaan ya, yang satu yang jurnal nasional, yang satu internasional terkait dengan manajemen Ziswaf ini. Nah, nanti akan dipanggil secara acak untuk mempresentasikannya ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Oke, mungkin itu aja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menambah insight yang baru buat teman-teman dan bermanfaat teman-teman. Tetap semangat, sehat selalu. Ibu akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.